أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا أدرك شيء لا أدرك شيء لا حضرة سنهر مكة إلى هذا لا أدرك شيء سيدنا قدر سيدنا ولا حضرة الشيخنا عمر شيخنا ربك جدا فرمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus bermujahadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kita lanjut ngaji kitab Al-Hikam yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah Skandari, dan Fakir akan membacakan syarah daripada guru mulia Ki Haji Saleh Darat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa ulumi fid dharain amin. Hikmah yang ketiga, sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Kemudian di sini Ki Haji Saleh Darat radhiyallahu anhu memberikan penjelasan bahwasanya beliau berkata, jika engkau sudah menetapi makom tajrid dan suatu hari mengalami kesulitan dalam hal rezeki, makom tajrid itu orang yang tiap hari hanya khidmat saja. Khidmat untuk umat, jadi nggak punya, bukan pegawai, bukan pengusaha, tapi hari-harinya dihabiskan untuk tajrid, untuk khidmat. Jika engkau sudah menetapi makom tajrid dan suatu hari mengalami kesulitan dalam hal rizki, lalu setan menggodamu dan berbisik di hatimu, jika engkau mau berusaha maka engkau tidak akan menjadi seperti ini. Nah, jika hal ini terjadi maka jangan hiraukan bisikan tersebut dan perhatikan perkataan Syekh Ibnu Athaillah Skandari, yaitu sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Kemudian beliau juga menambahkan, angan-anganmu yang sudah ada itu tidak bisa mengalahkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita dalam khidmat itu digoda oleh bisikan setan. Nah, bisikan setan itu macam-macam. Sebagai perangkatnya kadang melalui jin dan manusia. Namun ada juga
Godaannya itu justru melalui angan-angan kita sendiri. Padahal kalau kita yakini bahwa bisikan-bisikan itu pun tidak akan merubah takdir kita. Nasihat-nasihat yang yang mengurangi semangat kita dalam khidmat itu tidak akan menembus benteng takdir, tidak mampu merubah takdir kita. Bahkan angan-angan kita sendiri pun tidak akan dapat mengalahkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya engkau berangan-angan, jika aku berusaha atau bekerja, maka aku pasti mendapatkan keuntungan dan rezekiku akan tercukupi. Nah, ini pun bagian dari angan-angan. Angan-angan seperti ini tidak akan bisa mengalahkan qadar dan qadar Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, jangan memperbanyak angan-angan dan jangan terlalu hanyut dalam angan-angan dalam urusan rezeki. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekimu bahkan sebelum kamu ada. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak semua orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada makam tajrid. Jadi di sini fakir pahami yaitu orang-orang yang fokus melaksanakan 3 hal. 1, fokus ngaji, 2, fokus zikir, dan keempat, fokus khidmat. Yang mana semuanya secara syariat itu tidak mendapat gaji sebagaimana para pegawai, sebagaimana para pejabat. Juga tidak mendapat keuntungan duniawi sebagaimana para pengusaha. Nah, maka terkadang kita mendapat godaan-godaan. Ya. Coba kalau berhenti ngaji, coba kalau jangan hanya ngaji saja, jangan hanya zikiran saja, jangan hanya khidmat saja. Coba kalau misalkan melaksanakan bisnis ini itu, coba kalau jadi pegawai, kan? Nah, nanti kan dapat rezeki. Nah, biasanya itu bisikan-bisikannya seperti itu. Maka kita harus hati-hati, ya, jangan terjebak oleh hal tersebut. Bahwa sekuat apapun ikhtiar seorang itu tidak akan mampu menembus takdir, khususnya dalam bidang urusan rezeki ini. Ada kalanya orang yang tidak punya kasab pun rezekinya lebih berlimpah daripada yang melaksanakan kasab. Ada kalanya justru orang yang usahanya luar biasa, mungkin dalam sehari hanya beberapa jam saja untuk istirahat, selebihnya untuk bekerja keras, tetapi hasilnya nol, tidak sedikit, bahkan bangkrut perusahaannya. Maka ikhtiar itu tidak mampu menembus tirai takdir. Ya, kalau memang jatah rezeki kita segitu, ya segitu. Hanya memang kita perlu semangat dalam bekerja itu dengan niat kita mendapatkan tambahan amal-amal soleh lainnya. Ya. Amal soleh lain. Kita melaksanakan dagang, kita cari pahala dalam perdagangan tersebut. Jadi jangan kerja keras kita itu jangan diniatkan semata-mata untuk mengumpulkan rezeki, untuk mendapatkan rezeki. Apalagi yang paling fatal itu kalau punya keyakinan bahwa kalau tidak ikhtiar, ya tidak mendapat rezeki. Kalau tidak kerja, tidak dapat rezeki. Nah, ini paham-paham yang berbahaya.
Kadang zaman sekarang itu sebelum sekolah sudah didoktrin supaya dengan angan-angan nanti kalau lulus sekolah akan kerja ini, akan wah gitu. Coba sekali kita angan-angannya itu adalah dengan bukan sekedar angan-angan, tapi harapan-harapan mendapatkan banyaknya pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sekolah di sini nanti akan paham tentang fikih perdagangan misalkan, maka ketika lulus sekolah nanti melaksanakan usahanya itu akan penuh berkah. Jadi jangan sekolah di situ supaya apa? Supaya dapat kerjaan, ya, jangan hanya seperti itu. Sekali lagi saya Ibnu Athaillah menyampaikan, sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, insyaallah nanti bulan Ramadan sebagaimana sebagian daripada amaliyah kita, amaliyah kami di Pesantren Surya Medar, yaitu kita mutalaah kembali kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ini termasuk wirid wajib kita. Wirid ngaji tahunan kita itu salah satu wajibnya itu adalah kita membaca lagi, kita